Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Yarich ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi menjadi pola berulang yang menggiurkan bagi pejabat. Lalu bagaimana mengendus modus ini dengan cepat dan seberapa penting kemudian menelusuri aliran transaksinya? Kita akan berbincang dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Baik. Kita berbicara mengenai kasus suap dan gratifikasi ini yang kemudian sudah masuk di radar KPK sebelumnya setelah ada laporan dari Indonesian Police Watch. Tapi Mas Yudi sendiri, apakah memang ketika masih aktif berada di KPK sudah membaui ada kasus seperti ini atau seperti apa Mas Yudi? Ya kalau untuk kasusnya Prof. Edi OS ini kan baru ya, Mbak Baru. ya. Saya sudah di KPK lagi ya. Namun saya bisa melakukan klasifikasi seperti ini. Pertama, kasus ini bisa terungkap karena kualitas laporan ya yang dilakukan oleh IPW Indonesia Police Watch itu sangat bagus ya. Mereka mampu merekonstruksi, kemudian saya baca kan aliran-aliran dananya pun termasuk siapa saja yang terlibat bisa disampaikan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat, yang kemudian dari situ bagian pengaduan masyarakat melakukan verifikasi dan kemudian naik ke penyelidikan. Di proses penyelidikan ini kita bisa melihat bagaimana ketika kemarin Wakil Ketua KPK menetapkan bahwa ini adalah kasus gratifikasi dan suap, artinya ini sudah maju dari laporan yang dilakukan oleh IPW. IPW waktu itu hanya melaporkan gratifikasi. Ketika melaporkan gratifikasi, yang paling penting di sini adalah bahwa yang menerima lah yang kena, yang memberi tidak. Nah, kemudian berkembang dari hasil penelusuran penyelidikan. Kita tahu bahwa dalam penyelidikan bagaimana tim penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi gitu kan, terhadap pengumpulan dokumen, analisis terhadap hasil dari LHP-nya PPATK, termasuk juga follow the money. Sehingga penyelidik berkeyakinan bahwa ini sudah ada unsur pidananya, kemudian siapa saja tersangka dan bukti permulaannya sudah cukup. Nah, sehingga kemudian naik ke penyidikan dengan tadi yang saya katakan ada 3 penerima dan 1 pemberi. Artinya bahwa ini merupakan pasal yang berlapis. Walaupun memang uangnya ini kan saat ini kita ketahui ya sekitar 7 miliar ya. Namun ini nanti bisa berkembang, Mbak. Bahwa kemarin kan dikatakan bahwa ada PPATK juga sudah ikut terlibat. Artinya saya melihat bahwa tentu kita berharap kasus ini juga akan berkembang ya. Tadi kita lihat juri bicara KPK juga mengatakan bahwa dalam kasus ini itu mereka ingin pelan-pelan saja dan lain sebagainya ya. Saya pikir itu sebenarnya tidak jadi masalah. Namun yang penting adalah bagaimana kasus ini transparan dan akuntabel dan benar-benar sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita yang saya lihat kemarin ada yang menarik ya, bahwa penetapan tersangka ini diumumkan ya di luar kebiasaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK jilid ini ya. Karena sebelumnya kan biasanya mereka dipanggil dulu sebagai tersangka, diperiksa, kemudian ditahan, kemudian dipegang. Ya, baru kemudian diumumkan bahwa ini adalah tersangkanya, ya. Kemudian kasusnya seperti apa dan siapa yang jadi tersangka dan juga berapa uangnya. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ini yang menjadi salah satu hal yang menarik ya dalam kasus ini. Dan itu yang kemudian juga disampaikan oleh tim Humas dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang Pak Wamen sendiri belum menerima surat dari KPK sehingga memang belum mengetahui bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. SOP-nya sepertinya ada yang berbeda seperti Mas Yudi sampaikan. Tapi secara normal harusnya seperti apa sih Mas? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Saya sendiri juga terkejut ya ketika membaca berita bahwa Prof. Edi OS itu dikatakan belum menerima SPDP dan sebagainya. Padahal kemarin dalam konferensi pers ya kita tahu bahwa katanya Pak Alex sudah menandatangani dari 2 minggu yang lalu ya. Saya belum nggak paham nih missnya di mana. Tetapi kita bisa melihat bahwa secara aturan ya, bahwa ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka ya, apapun kasusnya, bukan hanya tindak pidana korupsi ya, bukan hanya tindak pidana khusus ya, termasuk juga tindak pidana umum, itu dia harus diberikan salinan SPDP-nya
Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan pembelaan terkait dengan sangkaan yang dituduhkan padanya untuk kepastian hukum. Jadi di sini yang harus diklarifikasi oleh KPK, mengapa sudah diumumkan sebagai tersangka namun belum menerima SPDP? Karena kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, seseorang yang menjadi tersangka dia harus ditebuskan salinan SPDP-nya dalam waktu 7 hari, ya paling lambat 7 hari. Sejak sprindik itu keluar. Jadi ini tentu harus ada klarifikasi, Mbak, mana yang benar, kan seperti itu. Oke, baik. Sekarang mari berbicara mengenai modusnya, karena ini kasus suap dan gratifikasi. Dua asisten dari Pak Wamen juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini modus lama apa modus baru begitu? Dan bagaimana kemudian kita bisa menelusuri transaksi dan aliran uang ini mengalir ke pihak-pihak mana saja, Mas Yudi? Pertama bahwa ini bukan modus yang baru ya. Jadi ketika penyidik ataupun penyelidik ya menelaah, menganalisis berdasarkan dokumen yang mereka miliki, keterangan saksi-saksi gitu ya, bukti-bukti yang lain, mereka sudah mampu mencium bahwa ya ini melakukan misalnya apa one behalf gitu kan, mewakili gitu kan, karena dua orang ini kan bukan penyelenggara negara dan mereka tidak akan diberikan uang tanpa ada orang yang berkuasa. Ya kalau kita lihat ya pasal yang disangkakan ada gratifikasi dan suap menyuap, nah maka di situ harus ada nama kewenangannya, ya kan, terkait dengan kedudukan dan jabatannya. Jadi orang memberikan uang ya kepada entah itu dia mau langsung ataupun lewat perantara, ya itu yang penting bahwa dia yakin ketika memberikan uang orang itu mampu melakukan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat, seperti itu, Mbak. Jadi di sini sebenarnya modus yang biasa lah, tapi kan kemudian ya orang yang menjadi wakilnya ya itu harus kena juga, dia harus kena pasal 55 ayat 1 gitu ya, artinya secara bersama-sama, namun tetap harus ada penyelenggara negaranya. Kenapa? Karena KPK hanya bisa menangani kasus korupsi kalau dia salah satunya adalah penyelenggara negara. Kemudian bagaimana menelusuri ya keterlibatan, misalnya bagaimana penyelenggara negara mampu memanfaatkan uang itu sehingga penyidik yakin bahwa sebenarnya rekening itu digunakan oleh penyelenggara negara, bahwa sebenarnya dua orang ini adalah orang yang mewakili penyelenggara negara dalam misalnya menerima uang. Ya disitulah maka aliran uang ya itu dilakukan dengan investigasi follow the money, Mbak. Jadi siapa yang memberi ya kemudian ditampung dari rekening mana dan kemudian rekening itu mengalir ke rekening mana ataupun diambil tunai. Jadi itulah sebabnya maka saya melihat KPK sudah bagus ya bekerja sama dengan PPATK, karena analis PPATK sudah berpengalaman lah untuk menelusuri, apalagi ini kan hanya 7 miliar, Mbak. Jumlahnya nggak banyak seperti itu. Jadi menurut saya ini sebenarnya KPK kalau untuk kasus ini itu sebenarnya bisa singkat lah mereka lakukan, tapi saya duga bisa jadi ada pengembangan lah yang istilahnya untuk memperkuat pembuktian kasus ini, Mbak. Seperti itu. Oke, pengembangan dan pengumpulan bukti-bukti lainnya kita tidak tahu juga apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang tengah disidik dan kemungkinan potensi penambahan tersangka. Terakhir ini Mas Yudi, kita masih menunggu sebenarnya bagaimana keterangan resmi dari Wamen sendiri yang sampai saat ini memang belum berkomentar di media. Apa yang harus dilakukan langkah KPK selanjutnya? Apakah memang, karena kita tahu ya beberapa pejabat sebelumnya diwarnai drama, bahkan ada dijemput paksa begitu dan dibawa ke KPK. Apakah prosedur yang sama perlu dilakukan dalam kasus ini atau seperti apa gambarannya, Mas Yudi? Ya saya pikir ya kita tahu lah ketokohan dari Prof. Edi OS ya, artinya beliau tentu paham hukum ya. Saya pikir yang kedua ya saya menganalisis tidak akan ada drama-drama ya, pasti beliau akan patuh, akan kooperatif ya kan. Namun sekarang kalau saya lihat bahwa yang bersangkutan melalui jubir Kumham mengatakan bahwa belum menerima apa namanya SPDP atau keterangan dari KPK, ya saya pikir yang bersangkutan tentu belum akan mengambil langkah ya. Karena memang ketika misalnya sudah menerima SPDP, saya yakin ya tentu akan ada tindakan-tindakan, misalnya bisa jadi mengundurkan diri gitu kan. Tapi saya yakin bahwa Prof. Edi pasti akan kooperatif lah, nggak akan ada drama-drama lah. Tentu dia akan belajar ya
dari kasus yang terdahulu, misalnya Menteri SEL seperti itu. Jadi saya berkeyakinan bahwa kasus ini akan smooth gitu ya. Justru sekarang bola di tangan KPK. Mau kemana arah dari kasus ini? Apakah hanya stop di sini atau kemudian nanti akan berkembang dan benar tadi kata Mbak bahwa apakah ada orang-orang lain yang terlibat? Apakah ini hanya 7 miliar gitu kan? Sebuah jumlah yang menurut saya kalau untuk ukuran wamen kumlam gitu ini terlalu sedikit gitu ya. Artinya kita berharap bahwa kasus ini dibuka tuntas. Tapi sekali lagi bahwa KPK kan baru bisa membuka kasus ini ya berdasarkan kebijakan mereka kalau sudah ditahan. Oleh karena itu saya berharap bahwa KPK segera memanggil kemudian menahan dan menjelaskan kepada publik ya secara transparan sebenarnya kasusnya itu apa sih Baik. gitu kan, siapa saja menjadi tersangka dan kemudian berapa sebenarnya jumlah uangnya, karena kan jumlah uang ini kita ketahui dari pelapor gitu ya ketika menyampaikan kepada publik dia melaporkan siapa dan berapa jumlahnya termasuk konstruksi kasus yang menurut dia, karena kita berharap ada konstruksi kasus yang menurut KPK berdasarkan tadi investigasi yang telah dilakukan oleh KPK. Seperti Baik, itu, Mbak. baik, baik. Itu memang kita tunggu ya konstruksi kasus versi KPK. Kita tunggu bagaimana nanti selanjutnya penyidikan kasus ini. Mas Yudi, terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Ya, Prime News. Selamat malam. selamat malam, Mbak.